Baik, selamat pagi anak-anak. Pada hari ini berjumpa lagi dengan Bu Yuli. Ya, kita akan belajar mengenai usaha dan pesawat sederhana. Ya, usaha adalah gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga menyebabkan benda berpindah sepanjang garis lurus dan searah dengan arah gaya. Nah, jika semakin besar gaya yang diberikan pada benda, semakin besar pula usaha yang dihasilkan. Sebaliknya, semakin besar perpindahan benda, semakin besar pula gaya yang dihasilkan. Sehingga usaha dapat dirumuskan yaitu W sama dengan F kali S. Ya, di mana W itu adalah simbol dari usaha, diambil dari bahasa Inggrisnya work, ya, yang dengan satuannya Joule atau J besar. Kemudian F, force, yaitu gaya dengan satuan Newton atau N besar. Dan S adalah perpindahan, ya, straight dengan satuan meter. Sehingga usaha sama dengan gaya dikali perpindahan, atau W sama dengan F kali S. Nah, sebagai contoh soal, perhatikan soal berikut. Diketahui gaya sebesar 5 Newton menyebabkan benda berpindah sejauh 10 meter. Berapa besar usahanya? Nah, dari soal tersebut kita bisa mengetahui bahwa yang diketahui adalah gaya sebesar 5 Newton. Sehingga diketahui gaya F sama dengan 5 Newton. Kemudian, perpindahan benda sejauh 10 meter. Sehingga yang diketahui adalah S sama dengan 10 meter. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa besar usahanya? W. Sehingga kita bisa mencari W dengan rumus F kali S. Gaya dikali perpindahan. Sehingga W sama dengan 5 Newton dikali 10 meter. Diperoleh 50 Joule. Nah, jadi besar usaha yang dihasilkan adalah sebesar 50 Joule. Nah, itu jika yang ditanya adalah usaha. Nah, bagaimana seandainya yang ditanya adalah gaya atau perpindahan? Nah, jika yang ditanya gaya, maka F sama dengan W bagi S. Usaha dibagi perpindahan. Sebaliknya, jika yang ditanya adalah perpindahan S, berarti W dibagi F. Usaha dibagi gaya. Nah, itu penjelasan mengenai usaha. Ibu lanjutkan mengenai pesawat sederhana. Nah, pesawat sederhana adalah suatu alat yang digunakan untuk mempermudah melakukan usaha. Nah, dari contoh pesawat sederhana yaitu ada 4, pengungkit atau tuas, bidang miring, katrol, dan roda berporos. Jadi pesawat sederhana ini tujuannya untuk mempermudah pekerjaan manusia. Yang pertama yaitu pengungkit atau nama lainnya tuas. Nah, pengungkit atau tuas ini dibedakan menjadi 3 jenis. Ada tuas jenis pertama, kemudian jenis kedua, dan jenis ketiga. Ya, perhatikan gambar berikut. Nah, untuk tuas atau pengungkit jenis pertama, ya, nanti ada dalam pengungkit itu kuasa, titik tumpu, dan beban. Nah, untuk jenis pertama yaitu titik tumpu atau kita singkat T, tumpu, itu berada di antara kuasa dan beban. Ya, contohnya yaitu pada jungkat-jungkit. Kemudian untuk tuas jenis kedua, ya, agar mudah mengingatnya yaitu B. Berarti beban berada di antara kuasa dan titik tumpu. Ya, contohnya gerobak roda 1. Jadi titik bebannya yang ada di tengah-tengah antara kuasa dan titik tumpu. Sedangkan jenis ketiga yaitu K, berarti kuasa di antara titik tumpu dan titik beban. Contohnya pada skop. Ya, jadi perbedaan tuas jenis pertama, kedua, dan ketiga kita bisa mempermudahnya yaitu dengan singkatan TBK. Tumpu, beban, kuasa. Ya, berarti tumpu yang berada di antara beban kuasa dan seterusnya. Nah, adapun rumus pengungkit dengan memperhatikan gambar, salah satu contohnya itu jungkat-jungkit, di mana batu ini merupakan beban, kemudian T adalah titik tumpu, dan F atau kuasa, gaya atau kuasa, untuk mengangkat batu beban tersebut. Nah, sehingga rumus pengungkit dirumuskan W kali LB
sama dengan F kali LK. W kali LB itu artinya beban kali lengan beban. Ya, lengan beban itu adalah panjang dari beban sampai titik tumpu. Kemudian sama dengan F kali LK. Kuasa kali lengan kuasa. Jadi kalau lengan kuasa itu antara kuasa dengan titik tumpu. Semakin panjang lengan kuasa, maka semakin kecil gaya kuasanya. Sehingga diperoleh keuntungan mekanis jika kita menggunakan pengungkit, yaitu W per F sama dengan LK per LB. Beban per kuasa sama dengan lengan kuasa per lengan beban. Jadi, semakin panjang lengan kuasa, semakin besar keuntungan mekanisnya dan semakin mudah pekerjaan yang dilakukan. Nah, ini merupakan contoh-contoh dari jenis pengungkit. Ya, contoh dari pengungkit jenis pertama yaitu pada gunting, tang, linggis, jungkat-jungkit, palu pencabut paku. Dan masih banyak contoh lainnya bisa kalian cari. Kemudian untuk pengungkit jenis kedua, contohnya gerobak dorong atau roda 1, kemudian pembuka kaleng, pemotong kertas, dan pemecah biji. Sedangkan untuk pengungkit jenis ketiga, yaitu skop, jepitan, stapler, penjepit roti, pinset, dan lengan bawah saat membawa beban. Yaitu merupakan contoh dari jenis pengungkit pertama, kedua, dan ketiga. Masih banyak contoh lainnya yang bisa kalian temukan. Kemudian, pesawat sederhana yang kedua yaitu bidang miring. Ya, bidang miring ini sangat membantu dalam pekerjaan manusia, misalnya saat menurunkan atau menaikkan suatu barang. Nah, di bidang miring ini kita bisa melihat ada beban, kuasa atau gaya yang digunakan menaikkan atau menurunkan bidang miring, kemudian jarak bidang miring S, dan tinggi bidang miring height yaitu H. Sehingga diperoleh rumus gaya atau kuasa sama dengan F sama dengan beban kali ketinggian dibagi jarak bidang miring. Nah, keuntungan mekanisnya jika kita menggunakan bidang miring dengan rumus W per F sama dengan S per H. Beban per kuasa sama dengan jarak atau panjang bidang miring per tinggi bidang miring. Semakin tinggi bidang miring, semakin besar gaya kuasa dan semakin kecil keuntungan mekanisnya. Nah, contoh penerapan bidang miring yaitu pada tangga, skrup, dan pisau. Kemudian pesawat sederhana yang ketiga yaitu katrol. Nah, katrol dapat merubah arah gaya. Berdasarkan tempat kedudukan, katrol dibedakan menjadi ada katrol tetap di mana katrolnya yang tetap atau diam, yaitu keuntungan mekanisnya yaitu sama dengan 1. Kemudian ada katrol bergerak, yaitu ya kalau katrol tetap tadi itu contohnya pada alat penimba sumur. Kemudian kalau katrol bergerak, jadi katrolnya yang bergerak itu bisa pada peti kemas ya, pelabuhan peti kemas saat mengangkut barang. Jadi katrolnya yang bergerak, sehingga keuntungan mekanisnya itu adalah 2, lebih besar dari katrol tetap. Kemudian ada katrol ganda, yaitu gabungan katrol tetap dan katrol bergerak. Jadi keuntungan mekanisnya tergantung jumlah tali atau jumlah katrolnya. Seperti pada gambar misalnya ada 4 katrol, 1, 2, 3, 4, sehingga keuntungan mekanisnya sama dengan 4. Ya, semakin banyak katrol, semakin besar keuntungan mekanisnya, semakin mudah untuk pekerjaan manusia. Kemudian yang terakhir, pesawat sederhana itu adalah roda berporos atau roda gigi atau gear. Nah, gear ini adalah sepasang atau lebih roda bergigi yang saling berhubungan yang berfungsi meneruskan gaya dan gerakan pada sebuah mesin. Ya. Roda gear ini bisa kalian temukan misalnya pada meja yang isi roda, kursi yang isi roda, itu membantu meringankan pekerjaan manusia. Nah, itu contoh dari pesawat sederhana yang keempat yaitu roda gigi. Nah, sekarang pesawat sederhana dalam sistem rangka. Nah, pada tubuh kita juga bekerja berbagai prinsip pesawat sederhana. Otot-otot leher bekerja ketika kita sedang mendongakkan kepala.
Nah, leher, perhatikan ini merupakan titik tumpu. Kemudian dagu merupakan posisi beban, dan otot leher bagian belakang merupakan titik kuasa. Sehingga pada sistem ini merupakan pengungkit jenis pertama, yaitu tumpu berada di antara beban dan kuasa. Baik, itu contoh pesawat sederhana yang ada dalam sistem rangka kita. Ya, silakan pelajari dengan baik usaha dan pesawat sederhana untuk materi bab 2, dan pertemuan selanjutnya kita akan latihan soal untuk evaluasi usaha dan pesawat sederhana. Baik, terima kasih, tetap semangat mengikuti pembelajaran dan sampai jumpa.